Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 533. Pertama. Segala sesuatu di depan mata Lindong dengan cepat menjadi gelap begitu dia memasuki pintu perunggu besar. Semua inderanya bahkan tampaknya telah disegel di dalam tubuhnya. Energi mental kuat aslinya yang berlama-lama di sekitar tubuhnya, juga secara langsung dan paksa ditekan kembali ke tubuhnya. Penyegelan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu panik. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mulai rileks secara bertahap. Tidak lama setelah tubuh Lindong rileks, kegelapan tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya sekali lagi menembus kegelapan dan menyinari Lindong. Lindong menyipitkan matanya. Dia beradaptasi dengan cahaya semacam ini sejenak sebelum perlahan melebarkan matanya. Sebuah pintu yang sangat besar tercetak di matanya. Lindong sekecil semut saat berdiri di depan pintu raksasa ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamatinya. Jenis perasaan tertekan dari pintu itu begitu luas dan kuat sehingga menyebabkan hatinya bergetar hebat. Pintu besar itu berwarna hijau pucat. Namun, itu tidak ditutup pada saat ini. Sebaliknya, itu dalam keadaan terbuka. Tatapan Lindong tampak di balik pintu besar. Semuanya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Keadaan atipikal dan misterius yang ekstrim menyebabkan dia menjadi sangat berhati-hati. Hatinya juga perlahan tenggelam. Tempat ini, apakah ini situs warisan 4 sekte besar misterius? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kejutan di hatinya akhirnya tenang secara bertahap saat dia melihat ke pintu besar yang terbuka. Bas. Cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di pintu besar itu sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada karakter kuno yang samar-samar mengambang di atasnya. Itu membawa beratnya sebuah kisah yang memiliki pesona untuk memikat hati seseorang. 4 sekte misterius besar, Aula Naga Hijau. Lindong menatap karakter kuno itu dan berbicara dengan lembut. Aula Naga Hijau. Apakah ini salah satu dari 4 sekte besar yang misterius? Karakter kuno hijau bersinar sekali lagi muncul di pintu besar sementara Lindong sedang merenung. Tes naga hijau sangat berbahaya. Sebagian besar akan mati mencobanya. Berpikir 2 kali sebelum masuk. Berpikir 2 kali sebelum masuk. Keduanya, berpikir 2 kali sebelum masuk, disorot dengan cahaya berdarah, memberikan penampilan yang garang dan brutal. Siapapun yang melihat kata-kata ini akan dicekam ketakutan. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Masih ada ujiannya. Lindong melihat karakter kuno ini dan mulai sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak dapat berhasil mendapatkan warisan bahkan setelah mengalami perkelahian dan memasuki pintu perunggu. Sebaliknya, dia harus melewati apa yang disebut tes naga hijau ini. Lindong melihat sekeliling tempat misterius ini. Sepertinya hanya ada satu jalan di depannya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa mundur. Dia tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya. Orang yang mendesain tempat ini benar-benar sangat aneh. Di satu sisi, dia menyuruh orang lain untuk berpikir 2 kali sebelum masuk, di sisi lain, dia telah menutup jalan mundur seseorang. Jelas, satu-satunya jalan yang bisa diambil seseorang adalah memasuki pintu besar ini dan mengalami apa yang disebut tes naga hijau. Apa yang harus diwaspadai dan dipikirkan 2 kali? Lindong diam-diam mengutuk perancang ruang ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu besar yang terbuka. Dia telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Lupakan tentang ujian belaka. Bahkan jika dia harus mengalami bahaya besar, dia masih akan berusaha tanpa menyerah pada situasi. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia harus mengandalkan warisan kuno ini untuk menonjol di medan perang kuno ini, yang dipenuhi dengan para jenius. Kerja keras seseorang memang sangat penting. Namun, warisan kuno ini dapat membuat kerja keras seseorang dihargai 10 kali atau bahkan beberapa lusin kali. Selain itu, Lindong tidak memiliki waktu tambahan untuk mencari harta lain dan mendapatkan warisan di dalamnya.
Karenanya, dia hanya bisa melanjutkan jalan ini saat ini. Tes naga hijau. Aku ingin merasakan betapa berbahayanya dirimu. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat dia berdiri di depan pintu besar. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berhenti ragu-ragu. Dengan langkah maju, dia masuk melalui pintu. Kegelapan yang diharapkan tidak muncul setelah Lindong melangkah melintasi pintu. Tatapannya hanya menjadi linglung dengan kecepatan seperti kilat. Selanjutnya, dia merasakan bahwa tempat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Bang! Sebuah bang tiba-tiba bergema di telinga Lindong sebagai petir bergegas melewati. Cahaya perak bersinar ke tubuh Lindong. Mata yang biasanya tenang itu saat ini secara bertahap ditempati oleh jejak keterkejutan. Laut berwarna perak yang tampaknya tak berujung tercermin dari mata Lindong. Bagian atas laut ini adalah awan gelap yang membentang ke cakrawala. Awan gelap memiliki ketebalan yang tidak diketahui dengan kilat yang mengalir di dalamnya. Banyak petir raksasa mendesing seperti naga marah mengacungkan cakar mereka. Akhirnya, mereka tanpa ampun menabrak laut berwarna perak di bawah. Bang! Gelombang besar mulai melanda laut setelah disambar petir. Namun, Lindong bisa melihat kilat yang berkelap-kelip di tengah ombak. Air laut benar-benar terisi oleh listrik? Mendesis! Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sudah berada di dalam laut ini. Hanya ada batu besar setinggi 10 kaki di bawah kakinya. Banyak kilat dari berbagai cairan menyebar, menyerang batu. Cairan itu keluar dan mendarat di kaki Lindong. Segera, sensasi rasa sakit yang menusuk ditransmisikan darinya. Cairan listrik itu benar-benar nyata. Rasa sakit yang menusuk itu menyebabkan tubuh Lindong tiba-tiba gemetar. Matanya tanpa sadar menyusut. Awalnya, dia mengira ini mungkin ilusi. Namun, rasa sakit semacam itu membuatnya mengerti bahwa lautan petir yang luar biasa di depannya ini benar-benar nyata. Arus dia jauh di dalam laut listrik ini. Lindong merasa kepalanya langsung mati rasa saat memikirkan hal ini. Baru pada saat inilah dia mengerti betapa menakutkannya tes naga hijau ini. Ini mungkin bukan gunung pedang atau lautan api, tapi itu adalah lautan petir yang bahkan lebih menakutkan daripada lautan api. Hal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan. Sepertinya kekuatan orang yang membuat tes ini cukup menakutkan. Little Marten akhirnya keluar dari tubuh Lindong saat ini. Itu melihat lautan petir yang menyebar ke cakrawala. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melakukannya. Mungkinkah tes ini bertujuan agar aku melewati lautan petir ini? Lindong mengangkat kepalanya. Petir besar turun dari awan gelap yang tebal seperti badai. Melihat dari jauh, itu tampak seperti tirai petir dan sangat spektakuler. Kekuatan surga seperti penjara. Lindong merasakan energi liar dan kekerasan dari petir itu. Bahkan jika itu dia, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan jika dia berulang kali disambar petir seperti ini. Seharusnya itu dimaksudkan agar Anda dapat menagih melalui hal-hal ini. Anda hanya bisa berdoa dalam menghadapi hal-hal ini. Little Marten merentangkan cakarnya dan berkata dengan polos. Lindong memutar matanya saat mendengar nasihat tak berguna Little Marten. Namun, dia segera menghela napas dalam-dalam. Matanya menatap lautan petir dan ragu-ragu sejenak. Kebanggaan di hatinya tiba-tiba naik, saya ingin mengalami betapa sulitnya melewati lautan petir ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong menekan jari-jari kakinya ke batu dan tubuhnya bergegas ke depan. Ci! Namun, kekuatan yang tidak bisa dilawan, tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah saat Lindong menyerbu keluar dari area di sekitar batu. Itu langsung menekan tubuhnya ke bawah dan menyebabkan dia jatuh ke lautan petir. Desis-desis. Kaki Lindong mendarat di lautan petir tapi tidak tenggelam ke dalamnya. Namun, cairan listrik datang berkerumun. Segera, rasa sakit yang hebat melonjak keluar dari kakinya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia telah melangkah ke dalam panci berisi minyak mendidih. Rasa sakit yang hebat dari bawah kakinya juga menyebabkan Lindong cepat pulih. Dia buru-buru menggerakkan Yuan Power-nya. Sebuah cahaya emas melonjak dari bawah kulitnya.
Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Jelas, dia telah mengaktifkan tubuh emas nirvana. Krik-krik. Dengan aktivasi tubuh emas nirvana, rasa sakit yang hebat dengan cepat melemah secara signifikan. Namun, Lindong masih bisa merasakan benang energi liar dan kekerasan melonjak ke tubuhnya dari kakinya. Bahkan pembuluh darahnya menjadi sedikit bengkak dimanapun energi itu mengalir, tampak seolah-olah telah tersengat listrik. Pertengkaran. Rambut di kepala Lindong langsung menjadi vertikal pada saat ini. Dia muncul seperti landak dan sangat lucu. Mulutnya melebar dan seutas asap hitam keluar darinya. Sial! Ekspresi Lindong agak hitam. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Setelah percobaan dari sebelumnya, dia menemukan bahwa sebenarnya tidak mungkin untuk terbang di atas lautan petir ini. Dengan kata lain, dia hanya bisa melintasi lautan petir yang tak berujung ini dengan berjalan. Energi liar dan kekerasan dalam lautan petir terus menyerang ke dalam tubuh Lindong. Hanya dengan terus mengaktifkan tubuh emas nirvana, dia berhasil menahannya. Namun, mengaktifkan tubuh emas nirvana membutuhkan dukungan dari kekuatan Yuan dalam jumlah besar. Kelelahan mengaktifkan tubuh emas nirvana ini seolah-olah sedang makan adalah sesuatu yang bahkan Lindong sulit untuk bertahan. Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyeberangi lautan petir Anda. Lindong membuka mulutnya. Keras kepala telah diaduk dalam dirinya oleh lautan petir ini. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya. Gumpalan cahaya keemasan melonjak keluar dari bawah kulitnya. Setelah itu, mereka diaglomerasi di bawah kakinya. Cahaya keemasan menghilang darinya dan menghalangi cairan listrik yang menerkam. Keok! Lindong mengubah kakinya menjadi sepasang kaki emas. Setelah itu, dia mengatupkan giginya, mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Mendesis-mendesis. Kaki Lindong mendarat di lautan petir. Bahkan dengan perlindungan tubuh emas nirvana, dia masih merasa seolah-olah sedang berjalan di atas jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Keringat dingin sudah merembes keluar dari dahi Lindong, setelah hanya berbicara beberapa langkah. Rasa sakit yang hebat menyebar ke atas dari kakinya. Namun, sikap keras kepala di mata Lindong menjadi semakin padat. Langkahnya yang menurun juga menjadi semakin kencang. Di tengah tirai penerangan yang memenuhi langit, sesosok sosok perlahan berjalan ke kejauhan di bawah perlindungan cahaya keemasan samar. Chapter 534. Kedua. Ledakan. Di atas laut listrik, petir yang menyilaukan disertai dengan guntur seperti raungan naga yang marah, melesat melintasi cakrawala dan membombardir secara brutal ke laut listrik, menciptakan gelombang pasang setinggi langit secara instan. Gelombang pasang yang dibentuk oleh cairan listrik berbenturan dengan sosok tipis yang ditelan oleh cahaya keemasan di permukaan laut. Bang! Suara benturan yang dalam dan rendah terdengar, sementara sosok itu terlempar ke belakang beberapa meter. Saat cairan listrik yang keras menetes dari tubuhnya dan terjalin dengan cahaya keemasan, suara letupan terdengar berulang kali. Sosok yang berjalan di tengah laut listrik ini secara alami adalah Lindong, yang mencoba menerobos ujian naga hijau. Pada saat ini, tubuhnya sedikit bengkok setelah dia terkena gelombang pasang berbentuk cairan listrik. Ekspresi wajahnya agak terdistorsi dan dia tampak kesakitan. Cairan listrik ini mengandung energi yang agak keras. Di bawah energi seperti itu, bahkan dengan perlindungan tubuh emas nirvana, rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh korosi semacam itu tidak dapat dihindari. Perasaan itu seolah-olah batang baja ditusukkan ke tubuh seseorang dan menembus tulang dan jantung seseorang. Fiuh. Mulut Lindong dengan cepat terengah-engah untuk 2 suap napas sebelum tinjunya yang terkepal erat mengendur perlahan. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya, yang sebelumnya dibuat bengkok dari tabrakan melawan gelombang pasang. Setelah berjalan selama hampir setengah hari, dia telah menghadapi situasi seperti itu berkali-kali. Rasa sakit yang disebabkan oleh cairan listrik agak menyiksa. Jika bukan karena tubuh emas nirvana, dia akan terkorosi oleh cairan listrik sampai tulang-tulangnya tidak tersisa.
Namun, meskipun itu menyakitkan, Lindong menemukan beberapa celah saat dia terus-menerus dihantam oleh rasa sakit yang hebat. Tampaknya setiap kali tingkat rasa sakit mencapainya, energi kekerasan akan melepaskan bentuk energi aneh. Energi ini sangat lemah. Setiap kali muncul, itu akan menghilang ke dalam tubuh Lindong. Jika bukan karena persepsinya yang tajam terhadap energi mental, dia tidak akan menyadarinya. Energi aneh yang merembes keluar dari cairan listrik ini tidak meningkatkan kekuatan Yuan Lindong. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia tanpa sadar diperkuat oleh energi aneh itu. Setelah dia dikuatkan, sepertinya dia mendapatkan sedikit lebih banyak perlawanan terhadap korosif cairan listrik. Meskipun rasa sakitnya tetap menyiksa, itu jelas lebih baik daripada awalnya. Jika itu terus menguat, mungkin Lindong akan dapat mengabaikan lautan listrik yang mengamuk suatu hari nanti. Namun, untuk mencapai tahap itu, seseorang mungkin tidak menyadari intensitas rasa sakit yang harus ia tanggung. Jika pikiran seseorang tidak tangguh atau jika ia cukup lemah, bahkan jika seseorang menyadari situasi ini, ia mungkin tidak dapat bertahan. Mempertimbangkan ini dan kecepatannya, untuk mencapai tahap mengabaikan pencahayaan, Lindong menyeka garis cairan listrik di kepalanya, menatap laut listrik keperakan yang masih belum berakhir sebelum dia sedikit mengernyit. Berdasarkan dugaannya, pada tingkat ini, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Dan jelas, Lindong tidak bisa meluangkan waktu. Dalam waktu setengah tahun, Perang 100 Kekaisaran akan dimulai. Sebelum itu dimulai, dia harus melewati ujian naga hijau dan mendapatkan warisan Balai Naga Hijau. Bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kecepatan, sementara Lindong menderita karena ini, suara Little Marten terdengar di dalam dirinya. Apakah Anda punya solusi? Lindong sedikit terkejut dan bertanya pada Little Marten sebagai gantinya. Cairan listrik ini memang mengandung semacam energi penguatan. Itu hanya akan dilepaskan pada rasa sakit Anda. Namun, energi yang dilepaskan secara otomatis hanya 1/10 dari jumlah total energi yang benar-benar terkandung dalam cairan listrik. Selama Anda dapat menyimpan 90% energi yang tersisa, kecepatan penguatan tubuh Anda secara alami akan meningkat, jelas Little Marten dengan acuh tak acuh. Lalu, apa selanjutnya? Lindong dengan jelas bertanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong tidak kehilangan kendali dalam ekstasi. Sebaliknya, kelopak matanya terkulai. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Hehe, tidak banyak. Hanya saja rasa sakit yang harus kamu tanggung akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, Little Marten menyeringai. 10 kali. Sudut mata Lindong berkedut. Meskipun dia telah membuat persiapan mental, tubuhnya tetap saja gemetar. Rasa sakit semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Itu memang sesuatu yang tak tertahankan. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan penguatan tubuh Anda. Tentu saja, itu masih tergantung pada Anda apakah Anda bisa melakukannya atau tidak, jawab Little Marten. Pilihan apa yang saya miliki? Lindong tampak agak tidak berdaya. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan menatap ke kejauhan dan berkata, terserah Anda untuk memanen energi yang tersisa. Adapun menahan rasa sakit, serahkan padaku. Ayo mulai. Lindong mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi terfokus tiba-tiba. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah maju. Ceka-ceka. Saat Lindong mulai berjalan lagi, petir dari laut listrik segera meluas ke arahnya dan ditransmisikan dari kakinya ke tubuhnya. Seketika, rasa sakit yang hebat muncul di sekujur tubuhnya lagi. Aku akan mulai sekarang. Anda harus menanggung rasa sakit sendiri. Jika kamu tidak bisa menahan rasa sakitnya, katakan padaku. Sebagai energi kekerasan menyembur ke dalam tubuh Lindong sekali lagi, suara Little Marten sedikit muram. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lindong bisa merasakan rasa sakit yang tajam di tubuhnya meningkat hampir dalam sekejap. Langkah yang baru saja diambil Lindong di laut listrik berhenti dan tubuhnya tiba-tiba bergetar berulang kali. Keringat dingin terus mengalir dari dahinya dan akhirnya mengikuti sisi wajahnya dan turun.
Tanpa diduga, rasa sakit yang tajam seperti itu bisa sangat brutal. Fitur wajah Lindong sangat terdistorsi dan mulutnya terengah-engah. Setelah lama berada dalam keadaan seperti itu, Lindong yang terhanyut akhirnya bisa merasakan rasa sakit yang hebat secara bertahap memudar. Meneguk. Saat rasa sakit yang hebat memudar, energi aneh Lindong yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba seperti hujan musim semi yang menenggelamkannya. Energi aneh meluas melalui anggota tubuhnya dan ke tulang-tulangnya. Pada saat itu, otot, saraf, dan sel Lindong, yang mati rasa karena rasa sakit yang hebat, mulai menunjukkan tanda-tanda memanas. Energi yang dia keluarkan karena rasa sakit yang hebat sebelumnya pulih sedikit demi sedikit sekarang. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat secara tidak jelas. Ini memang efektif. Ketika Lindong merasakan kekuatan pulih di tubuhnya, suasana hatinya terangkat tiba-tiba dan kilatan kebahagiaan melintas di matanya. Di bawah perendaman energi aneh, dia bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya berangsur-angsur menguat. Pada tingkat ini, dia mungkin memenuhi syarat untuk menghadapi kesengsaraan nirvana kedua dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun tes naga hijau ini menyakitkan, sebenarnya itu adalah tempat latihan yang ideal. Teruskan. Saat Lindong merasakan kekuatan yang pulih di tubuhnya, dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Saat ini, tidak ada terlalu banyak waktu yang tersisa dan dia tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat ini. Segera setelah dia melakukan sedikit penyesuaian, dia maju selangkah dan terus berjalan. Di laut listrik yang tampaknya tak terbatas, sesosok cahaya keemasan yang samar terlihat berjalan melintasi laut perlahan. Namun, postur berjalannya sekuat gunung. Laut listrik sangat luas. Seseorang yang berdiri di tengah laut ini akan tampak tidak berarti seperti semut. Namun, Lindong tidak meringkuk di bawah keagungan laut. Sebaliknya, dia terus berjalan maju tanpa berhenti sama sekali. Jelas, tidak mungkin untuk melewati laut listrik dalam waktu 1 hari. Berkenaan dengan waktu, Lindong terlalu malas untuk melacaknya. Yang dia tahu hanyalah terus berjalan, selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa besar laut listrik itu, pasti ada ujungnya. Waktu diam-diam berlalu di laut listrik. 1 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Hanya 3 hari yang lalu, Lindong hampir muak dengan rasa sakit yang menyiksa. Di bawah rasa sakit yang hebat seperti itu, bahkan sifatnya yang teguh hampir menyerah. Untungnya, tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap rasa sakit yang begitu hebat dan ada sifat penguatan berada di bawah rasa sakit yang hebat juga. Meskipun setiap sesi latihan akan membuat Lindong kesakitan, dia pada akhirnya akan bertahan melalui penderitaannya. Bahkan Little Marten agak terkejut dengan sifatnya ini. Setelah melalui 3 hari terakhir rasa sakit yang luar biasa, bertentangan dengan kepercayaan, rasa sakit yang hebat tidak berkurang. Sebaliknya, itu sebenarnya karena tubuh Lindong mulai semakin terbiasa dengan rasa sakit yang menyiksa. Seiring berjalannya waktu, terutama ketika mencapai hari ke-10, tubuh Lindong tampaknya mengembangkan antibodi untuk melawan kekuatan kasar laut listrik. Rasa sakit yang intens seperti itu mulai berkurang secara signifikan. Namun, meskipun Lindong mulai mengembangkan antibodi, dia masih tidak bisa melihat ujung laut listrik. Lindong sedikit bingung dengan situasi ini. Namun, dia tidak pernah panik sama sekali. Karena itu seharusnya menjadi ujian, pasti ada titik akhir. Dapat diasumsikan bahwa praktisi yang sangat kuat yang menciptakan dimensi ini, tidak akan sebodoh itu untuk bermain-main dengan generasi selanjutnya dengan sengaja. Dengan pemikiran ini di benaknya, Lindong terus berjalan di laut listrik yang luas ini selama 5 hari lagi. Ledakan. Petir perak turun dari awan hitam terus-menerus. Akhirnya, mereka menabrak laut listrik dan menciptakan gelombang pasang petir setinggi langit. Saat gelombang pasang petir itu menyapu laut, sosok bercahaya keemasan samar terlihat berjalan perlahan di laut. Ketika gelombang pasang menghantamnya dengan kejam, dia bahkan tidak menonjol. Ceka-ceka. Cairan listrik yang menempel di tubuhnya memicu busur listrik.
Namun, mereka tidak bisa lagi menyebabkan sedikit pun rasa sakit di tubuhnya yang telah melalui setengah bulan pelatihan di laut listrik ini. Lindong menggunakan telapak tangannya untuk mengusap cairan listrik di tubuhnya. Dalam waktu setengah bulan, tubuhnya telah menguat secara signifikan. Setelah melalui rasa sakit yang menyiksa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dia akhirnya menerima hadiah yang pantas. Lindong menatap ke kejauhan dan melihat laut listrik keperakan yang gemerlap dan mengerutkan alisnya. Menurut persepsinya, jumlah penguatan yang bisa diberikan laut listrik ke tubuhnya telah melemah secara signifikan. Pada titik waktu ini, tes ini tampaknya tidak berguna. Ini harus segera berakhir, gumam Lindong sambil menatap laut listrik. Berdengung. Tepat saat Lindong menyelesaikan kalimatnya, suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku. Di tengah laut listrik, banyak pusaran air yang ganas muncul. Lindong menundukkan kepalanya dan melihat lautan listrik yang bergulir di bawah kakinya. Segera setelah itu, pupil matanya melebar dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari bawah laut listrik. Chapter 535. Ketiga. Gemuruh. Laut listrik bergejolak sementara bubur petir berwarna perak berderak, membentuk busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat tampak sangat menakutkan. Lindong tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, ketika dia melihat perubahan yang tidak terduga. Meskipun dia sudah memiliki beberapa kemampuan untuk bertahan di laut listrik ini setelah setengah bulan bolak-balik melewatinya, dia juga mengerti bahwa jika laut listrik yang tak berujung ini benar-benar menjadi liar dan gila, yang diperlukan hanyalah satu gelombang dan bahkan abunya akan hilang. Tidak tetap. Cahaya keemasan terang dengan cepat menyebar dari dalam tubuhnya. Tubuh emasnya yang mengkilap samar-samar mengandung cahaya perak samar yang berkedip-kedip di dalamnya. Seolah-olah ada cahaya petir yang melompat di bawahnya, tampak seolah-olah semakin kuat dan tangguh. Ini setengah bulan temper jelas telah memungkinkan kekuatan Lindong untuk mencapai tingkat yang berbeda. Sementara Lindong benar-benar fokus pada lautan listrik yang berputar, Little Marten sekali lagi muncul dan muncul. Matanya sedikit terkejut ketika melihat laut listrik ini. Gemuruh. 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 Laut listrik bergejolak semakin intens ketika sedang diawasi oleh seseorang dan seekor marten. Pada akhirnya, kilau laut listrik berwarna perak tampaknya menjadi lebih dalam. Lindong menatap warna yang semakin dalam ini. Matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Dia menemukan bahwa bayangan yang sangat besar tampaknya melonjak dari jauh di dalam laut listrik. Angka itu sangat kabur tetapi sangat besar. Sekilas, Lindong tahu bahwa segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki ditutupi oleh bayangan ini. Lindong tanpa sadar merasa kepalanya menjadi mati rasa saat dia memikirkan ukuran sosok itu. Segera, dia dengan cepat mundur. Gelombang besar melonjak di laut listrik saat tubuh Lindong dengan cepat mundur. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan gelombang raksasa tersapu. Akhirnya ia membawa suara yang bisa mengguncang seluruh dunia saat ia muncul dengan keras dari laut. Pada saat itu, bahkan ruang itu sendiri bergetar karenanya. Sebuah gelombang menyapu tubuh Lindong dan bubur petir berlama-lama di tubuhnya, berulang kali memancarkan banyak busur petir. Meskipun Lindong telah diperkuat secara bertahap, dia masih dengan paksa dikirim terbang sejauh 1.000 kaki karena kekuatan liar dan kekerasan ini. Baru kemudian dia perlahan-lahan mendarat di laut listrik. Kaki Lindong sekali lagi mendarat di laut listrik dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya. Segera setelah itu, ekspresinya mengalami perubahan drastis. Hal yang muncul di permukaan laut adalah makhluk yang sangat besar, yang ujungnya tidak bisa dilihat. Tubuh makhluk besar ini berwarna hijau tua dan ditutupi dengan sisik yang cerah. Tubuhnya meringkuk dan sekeras baja. Semacam tekanan menakutkan menyebar seperti kekuatan surga. Pada saat itu, Lindong merasakan energi mental yang tertinggal di sekujur tubuhnya dipaksa kembali ke istana Niwan oleh tekanan ini. Apakah ini seekor naga? Mulut Lindong kering saat dia melihat makhluk besar ini. Bahkan suaranya mengandung sedikit ketakutan di dalamnya. Dia telah melihat banyak demonic beast yang kuat, termasuk beberapa demonic beast dengan garis keturunan naga di dalamnya.
Namun, jelas ada perbedaan besar antara demonic beast itu dan makhluk besar di depannya. Kesenjangan itu seperti perbedaan raja dan orang biasa. Di dunia binatang iblis, suku naga yang misterius dan kuat jelas berada di level lain. Naga hijau? Little Marten di bahu Lindong juga terkejut dengan makhluk besar yang tiba-tiba muncul. Kilatan khusus segera melintas melewati matanya. Dia menjilat mulutnya dan tertawa aneh, tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat melihat naga hijau yang memiliki darah naga ortodoks di tempat ini. Ini benar-benar nostalgia. Sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut setelah mendengar kata-kata ini. Orang ini, mungkinkah itu benar-benar memakan naga di masa lalu? The Celestial Demon Marten sebenarnya agresif ini dan mereka bahkan berani bertarung melawan suku naga yang berdiri di puncak dunia binatang iblis. Little Marten melambaikan cakarnya dan lingkaran cahaya berwarna hitam melingkari Lindong, mengisolasi tekanan kuat pada saat yang sama. Suku naga mungkin kuat tetapi tidak ada yang tak terkalahkan di dunia binatang iblis. Selain suku Celestial Demon Marten saya, ada beberapa suku kuat lainnya yang sengaja membuat masalah dengan mereka. Salah satu contohnya adalah suku burung raksasa mengerikan. Orang-orang itu suka memakan suku naga. Tentu saja, suku naga bukanlah udang yang lemah. Jika suku burung raksasa mengerikan ingin memakannya, suku burung raksasa mengerikan harus membayar harga yang lumayan. Tidak jarang suku burung raksasa mengerikan akhirnya dimakan. Kedua suku itu bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan yang berusaha saling membunuh. Marten kecil tertawa. Lindong menyeka keringat dingin. Tampaknya dunia binatang iblis ini cukup rumit. Binatang iblis itu sangat berbakat. Mereka memiliki bakat luar biasa sejak mereka menjadi tulang dan memiliki terlalu banyak kelebihan jika dibandingkan dengan manusia. Beberapa manusia mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan binatang iblis yang baru saja lahir, bahkan jika mereka berlatih sampai mati. Haha, tidak disangka aku benar-benar bisa melihat seseorang dari suku Celestial Demon Marten di sini. Tawa lembut tiba-tiba muncul di atas laut listrik ini sementara Lindong menyeka keringat dinginnya. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa. Matanya mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Setelah itu, mereka fokus pada kepala raksasa naga hijau. Ada sosok berpakaian hijau di tempat itu, yang duduk dengan tenang. Penampilan sosok hijau itu cukup tampan. Wajahnya juga mengandung senyum hangat yang membuatnya tampak cukup halus. Jika tangannya memiliki kipas lipat tambahan di dalamnya, dia pasti akan tampak seperti seorang sarjana. Orang itu sama dengan naga hijau ini. Itu hanya sosok yang tersisa. Tidak perlu kaget. Little Marten mengangkat kepalanya, menatap sosok itu dan berbicara kepada Lindong, yang muncul seolah-olah dia telah bertemu musuh besar. Jika tebakanku benar, seluruh alam ini seharusnya diciptakan olehnya. Dia seharusnya menjadi kepala balai naga hijau ini. Haha, namaku Kingxi, kebanyakan orang memanggilku Raja Naga Hijau. Sosok berpakaian hijau itu tertawa. Raja Naga Hijau, Kingxi, mata Lindong membeku. Tampaknya orang ini memang penguasa aula naga hijau ini dan juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang. Akhirnya ada seseorang di sini setelah bertahun-tahun. Sebelum Anda, ada juga orang lain yang menyerbu masuk. Namun, semua tulang mereka akhirnya terkubur di laut listrik ini. Raja Naga Hijau, Kingxi, menundukkan kepalanya, menatap Lindong dan berbicara sambil tersenyum. Lindong dari generasi muda, menyapa Raja Naga Hijau. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Tidak peduli apa situasinya, tidak salah untuk menjadi sedikit lebih sopan ketika berhadapan dengan iblis tua semacam ini, yang ada pada zaman kuno. Ini adalah kasusnya bahkan jika itu hanya bayangan yang tersisa. Tidak perlu membuang waktu. Bukankah kamu datang ke tempat ini karena warisan Aula Naga Hijau? Karena bayangan sisa orang ini telah muncul, ini berarti Anda telah lulus ujian Naga Hijau. Dia harus segera menyerahkan warisan itu kepadamu sekarang. Little Marten di samping meringkuk mulutnya dengan tidak sabar sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata itu, sementara Lindong berbicara dengan sopan dengannya. Lindong memutar matanya. Jelas, dia tidak bisa berkata-kata karena cara Little Marten yang lugas.
Haha, dia benar. Siapapun yang lulus ujian naga hijau memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan balai naga hijauku. Kingxi hanya tersenyum di hadapan Little Marten dengan lugas. Setelah itu, tatapannya berhenti pada Lindong. Saat itu, Lindong sepertinya merasakan bahwa tubuhnya telah terbuka tanpa menahan diri di bawah mata yang memindai itu. Ci! Lindong jelas tidak dapat menghentikan pemindaian ini yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, tepat ketika dia merasa tidak berdaya, jimat batu misterius, simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno di tubuhnya benar-benar bergetar pada saat ini. Semacam riak menyebar dengan cara seperti kilat. Ledakan! Udara di depan Lindong tiba-tiba meledak. Tubuh Kingxi, yang duduk di atas naga hijau, juga sedikit gemetar. Airnya yang tenang seperti matanya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Heh, anak kecil ini mungkin terlihat biasa saja tetapi dia bukan seseorang yang bisa kamu lihat secara acak pada keadaanmu saat ini. Itu mungkin jika tubuh Anda yang sebenarnya secara pribadi melakukannya. Marten kecil tertawa aneh. Haha, sepertinya aku salah menilai dia. Tidak terduga bahwa harta seperti itu sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Kejutan di mata Kingxi berlangsung sesaat sebelum benar-benar menghilang saat dia tertawa pelan. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Serahkan warisannya. Little Marten melambaikan cakarnya dan menekan. Kingxi tersenyum dengan cara yang halus. Dia segera mengangguk dan berkata, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu memang bisa mendapatkan warisan balai naga hijau. Namun, Anda memiliki dua pilihan. Oh. Lindong sedikit mulai saat ia mengangkat matanya. Jika orang biasa telah tiba di sini, dia tidak akan memiliki pilihan kedua. Namun, kamu tampaknya sedikit berbeda, Kingxi tersenyum dengan cara yang menunjukkan bahwa ada makna yang lebih dalam. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan dua lampu hijau keluar dari lengan bajunya sebelum menggantung di langit. Ini adalah dua seni bela diri terkuat di Aula Naga Hijau. Mereka bisa mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika Anda berhasil mempraktikannya, kemungkinan tidak akan menjadi masalah untuk menantang orang lain di seluruh level. Dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Lindong terkejut. Dia tidak menyangka Kingxi ini begitu murah hati dan mengeluarkan dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika ini ada di dunia luar, kemungkinan besar sekte super itu tidak akan bisa mengendalikan diri dan akhirnya memperebutkan mereka. Apa pilihan lain? Lindong mengedipkan matanya. Dia tidak secara langsung menerima dua seni bela diri. Sebaliknya, dia bertanya sekali lagi. Itu adalah warisan Aula Naga Hijau. Kingxi tersenyum menatap Lindong dan menjawab, pilihan lainnya adalah warisan dariku, Kingxi. Ini tidak hanya menyebabkan Lindong tercengang. Bahkan Little Marten di sampingnya sedikit terkejut. Apakah Kingxi ini bukan anggota Aula Naga Hijau? Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas masalah yang terjadi di zaman kuno kepada kalian berdua. Mana yang akan kamu pilih sekarang? Kingxi melambaikan tangannya dan tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia hanya menatap Lindong. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, yang terakhir. Yang terakhir secara alami mengacu pada warisan darinya, Kingxi. Meskipun Lindong tidak mengetahui identitas pasti dari Kingxi ini, orang ini tampaknya sangat kuat. Haha, anak kecil yang pintar, Kingxi menyeringai. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, baiklah. Namun, jika Anda gagal memenuhi harapan saya, ketika kita bertemu di masa depan, saya akan mengambil kembali semuanya. Lindong baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba pulih. Dia berteriak kaget, kapan kita bertemu di masa depan? Kamu belum mati? Bertemu? Apakah orang di depannya ini bukan seseorang dari zaman kuno? Pada saat ini, dia kemungkinan sudah mati begitu lama sampai tidak ada yang tersisa darinya. Bagaimana mungkin mereka bisa bertemu? Senyum aneh muncul di wajah Kingxi saat dia melihat tatapan terpana dari Lindong dan Little Marten. Dia dengan lembut berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati? Chapter 536.
Kingxi yang misterius. Di atas laut listrik yang luas, awan hitam berguling-guling sementara banyak petir menghujani awan, menutupi langit dan bumi dalam prosesnya. Gemuruh guntur memanjang ke bawah dari langit sampai cakrawala. Di suatu tempat di laut listrik, atmosfer tampak membeku sesaat. Dua tatapan penuh keheranan terfokus dengan curiga pada sosok yang duduk di kepala naga hijau. Untuk sesaat, otak mereka tampak agak kabur. Kingxi tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut sambil melihat ke arah Lindong dan Little Marten. Di bawah tatapannya, Lindong akhirnya kembali ke akal sehatnya. Ekspresi rumit ada di wajahnya saat dia menatap Kingxi. Dia kemudian bergumam, bagaimana mungkin? Itu memang tidak mungkin. Kingxi pasti seseorang dari zaman kuno. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Faktanya, bahkan tulang belulang praktisi dari garis waktu itu tidak akan tersisa sampai hari ini. Bagaimana mungkin seseorang dari waktu itu masih hidup? Tidak mungkin bagi orang biasa untuk hidup begitu lama. Namun, ini adalah cerita yang berbeda bagi para praktisi super yang telah melampaui hidup dan mati. Little Marten perlahan menjelaskan saat akhirnya sadar. Namun, level seperti itu dianggap sangat langka bahkan di zaman kuno. Melampaui hidup dan mati. Lindong bergidik memikirkan ini. Gagasan tingkat seperti itu benar-benar asing baginya. Mungkinkah lelaki tua bermata hitam yang dia temui sebelumnya di tablet kuno Great Wastelands, memiliki level seperti itu ketika dia berada di puncaknya? Tampaknya naga hijau Kingxi ini memang misterius. Menurut apa yang saya ketahui, ada bencana di langit dan bumi pada zaman kuno. Selama periode itu, banyak praktisi elit meninggal. Marten kecil menghela nafas dalam-dalam. Sebuah bencana? Lindong terkejut. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat visi zaman kuno dari salah satu jenazah di tablet kuno Great Wastelands. Entitas gelap dan jahat yang tidak diketahui itu dan bahkan lelaki tua bermata hitam itu, yang memiliki simbol leluhur yang melahap, sulit untuk dihadapi. Mungkinkah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Haha, sepertinya ingatan warisan suku Celestial Demon Marten tidak sepenuhnya hancur. Kamu masih ingat bencana kuno. Kingxi tertawa kecil pada saat ini. Namun, Lindong menemukan bahwa mata individu misterius ini agak serius ketika kata malapetaka disebutkan. Jelas, musibah itu seolah menjadi peristiwa yang tak terlupakan baginya. Saat Lindong memikirkan ini, dia diam-diam gemetar ketakutan. Apakah bencana yang diklaim begitu menakutkan sehingga bahkan seorang praktisi luar biasa seperti Kingxi akan sangat takut akan hal itu? Selama waktu itu, karena keberuntungan murni aku bisa bertahan. Haha. Tentu saja, kekuatan saya pada waktu itu tidak dianggap yang terbaik di surga. Hanya setelah periode waktu itu saya dapat mencapai beberapa prestasi. Jika tidak, saya khawatir tidak akan semudah itu untuk bertahan hidup melalui bencana itu. Kingxi tertawa dengan jelas. Kemudian, dia kembali dari mengenang masa lalu dan menatap Lindong dan berkata, kamu cukup berambisi untuk menginginkan warisanku. Namun, saya harap Anda memiliki bakat yang dibutuhkan untuk melengkapi ambisi Anda. Mata Lindong sedikit membeku. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Kingxi. Setelah melihat ini, Kingxi mengangkat alisnya. Kemudian, dia melepaskan telapak tangannya dari jubah hijaunya. Sebuah cahaya hijau berkilau berputar di sekitar jari-jarinya. Ceka! Kingxi mengarahkan jarinya keluar sebelum seberkas cahaya hijau mengalir tanpa batas dan membentuk naga hijau berukuran mini di udara. Sisik pada naga hijau berkilauan. Melalui tampilan kekuatan itu, bahkan Lindong bisa merasakan aura bahaya. Warisan yang akan saya berikan kepada Anda terkandung di dalamnya. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kingxi berdiri dari kepala naga hijaunya dan melambaikan lengan jubahnya dengan ringan. Segera, naga hijau mini meraung ke arah langit. Saat meraung, awan hitam di langit mulai bergolak dan berguling dengan panik sementara banyak petir mulai jatuh dari langit berulang kali. Ledakan! Seluruh langit dipenuhi petir dan sisik di tubuh naga hijau mini menjadi semakin menyilaukan.
Pada saat itu, dengan sapuan ekor naganya, petir di langit meledak. Saat petir meledak, naga hijau berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Disertai dengan gelombang kejut yang merusak, itu meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Bahkan sebelum lampu hijau mencapai permukaan laut, lekukan besar yang dalamnya beberapa ratus kaki telah dibuat di laut listrik, tempat Lindong berdiri. Lampu hijau tercetak di pupil mata Lindong. Wajahnya menjadi semakin serius juga. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam sinar lampu hijau. Jika dia terkena itu, bahkan jika dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup, dia akan mati di tempat. Namun, pada saat ini, jelas tidak mungkin untuk mundur. Jika dia menginginkan warisan, dia harus mendapatkan pengakuan Kingxi. Rupanya, serangan masuk ini adalah ujian Kingxi. Jika dia tidak bisa menahan sinar lampu hijau, dia hanya bisa dengan patuh menerima warisan Balai Naga Hijau. Mengingat keangkuhan Kingxi, dia tidak akan puas memberikan warisannya kepada individu yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, lonjakan kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan melahap semuanya diaktifkan dan disalurkan dengan panik oleh Lindong ke formasi alam semesta kuno tentang gantiannya. Ceka. 5 pilar cahaya berwarna hitam melesat keluar dari tubuh Lindong dan meledak ke arah langit. Awan hitam di langit terkoyak dan petir di dalam awan dihancurkan oleh pilar cahaya. Energi ini. Kingxi memeriksa pilar cahaya yang ditembakkan dari tubuh Lindong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini sebenarnya Fusion Force? Kekuatan Yuan, energi mental. Dan kekuatan melahap? Melahap simbol leluhur. Keheranan di mata Kingxi semakin jelas. Pada saat yang sama, kekuatan visinya agak ganas. Dengan sekali pandang, dia dapat mengidentifikasi 3 jenis energi yang terdiri dari kekuatan fusi Lindong. Aku tidak menyangka simbol leluhur yang melahap akan berakhir di tanganmu. Apakah orang bermata hitam itu juga mati? Kingxi bergumam saat matanya menjadi gelap. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. 5 pilar cahaya hitam keabu-abuan melesat ke langit dan menjelma menjadi 5 jari besar kuno berwarna hitam keabu-abuan. Kemudian, jari-jari besar itu berbaris bersama dan membentuk tangan besar berwarna hitam keabu-abuan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Setelah tangan besar terbentuk, kehampaan yang mengikuti pembentukan tangan besar itu meledak. Bayangan samar yang terlihat dari langit dan bumi muncul sekali lagi. Tangan surgawi yang hebat yang memenjarakan. Ini adalah seni bela diri paling kuat yang bisa digunakan Lindong. Dan saat ini, energi yang memicu seni bela diri ini adalah energinya yang paling kuat, Fusion Force. Dengan kata lain, gerakan ini adalah senjatanya yang paling kuat. Tangan surgawi yang hebat yang terpenjara. Seni bela diri kaisar yang hebat. Orang yang tidak dapat diprediksi. Kingxi menatap bayangan kosong dengan tatapan rumit di matanya. Merusak. Kekuatan Yuan di mata Lindong hampir membeku menjadi zat padat dan menyembur keluar dari matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat pertempuran. Dia mengangkat kepalanya tanpa gentar dan melihat sinar cahaya hijau yang masuk. Kemudian, dengan rasa takut, dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Tangan hitam keabu-abuan besar di langit kemudian datang mendesing ke bawah juga. Bum-bum. Ada suara gemuruh terus-menerus di atas laut listrik. Seolah-olah seluruh laut diangkat oleh tangan besar itu. Di bawah pengamatan 3 orang di tempat kejadian, tangan besar itu melesat ke bawah dan bertabrakan dengan ganas dengan seberkas cahaya hijau itu. Ketika tabrakan terjadi, tampaknya bahkan dimensi ruang pun bergetar. Gelombang pasang setinggi beberapa ratus kaki, yang terdiri dari cairan listrik, tersapu. Gelombang besar ini menghantam Lindong, yang berdiri paling dekat dengan titik kontak, beberapa ratus meter ke belakang. Untungnya, dia bisa beradaptasi dengan cairan listrik setelah melalui pelatihan setengah bulan. Jepret! Meskipun Lindong terlempar ke belakang, tatapannya masih terpaku pada tabrakan itu. Kemudian, dia mendengar suara gertakan ringan. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya dan ekspresi ekstasi meluas ke seluruh wajahnya. Itu karena seni bela diri yang pecah adalah sinar lampu hijau yang tak terbatas. Berusaha sekuat tenaga dalam seni bela dirinya yang paling kuat,
Lindong jelas-jelas memperoleh kemenangan pamungkas. Pecahnya lampu hijau sangat cepat dan ganas. Dalam hitungan detik, itu benar-benar hancur dan pelangi berwarna hijau samar keluar dari ledakan. Akhirnya, itu melesat ke arah Lindong dari jauh dan menembus tubuhnya. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Lindong. Namun, dia tampaknya tidak mengalami cedera apapun. Pada saat dia dikejutkan oleh pelangi berwarna hijau, dia bisa merasakan bahwa serangkaian informasi tak terbatas dengan panik melonjak ke otaknya. Lindong merentangkan tangannya dan membiarkan lampu hijau menghancurkan malapetaka di tubuhnya. Sementara itu, dia menutup matanya dan terus menerima sejumlah besar informasi yang melonjak ke otaknya. Akhirnya, informasi yang melonjak dengan panik ke dalam otaknya berkumpul dan membentuk 5 kata kuno berwarna hijau tua. Keterampilan naga terwujud surga hijau. Kata-kata kuno itu agung dan agung. Tidak jelas, sepertinya ada aura mengesankan yang tak terlukiskan merembes keluar dari kata-kata. Ini adalah warisan dari Kingxi. Chapter 537. Keterampilan naga terwujud surga hijau. Cahaya hijau mengalir di atas laut listrik. Sesosok tergantung di depan cahaya hijau. Thunderbolt terus turun dari awan gelap di seluruh langit. Namun, kekosongan petir sebenarnya terbentuk 100 kaki di sekitar sosok ini. Adegan itu seolah-olah petir tidak berani mendekatinya. Kingxi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya terfokus pada sosok di dalam lampu hijau. Senyum hangat dan bergaya muncul di wajahnya. Ada ekspresi senang di dalam senyum itu. Serangan sebelumnya adalah serangan yang bahkan seseorang yang telah mengalami 2 kesengsaraan nirvana tidak dapat menanganinya. Namun, Lindong sebenarnya bisa menerimanya dengan paksa hanya dengan kekuatan 1 Yuan Nirvana Stage. Karena itu, dia tampil cukup baik. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat simbol leluhur yang melahap. Kingxi menghela nafas pelan dan bergumam agak emosional. Little Marten memperhatikan Lindong, yang terbungkus oleh lampu hijau, dari permukaan laut. Namun, itu tidak khawatir. Sebaliknya, itu mengalihkan pandangannya ke Kingxi dan berkata, "Aku tidak pernah berharap kamu begitu murah hati." Dengan penglihatan Little Marten, secara alami dapat mengetahui seberapa kuat warisan yang diberikan Kingxi kepada Lindong ini. Sepertinya suku Heavenly Demon Marten telah benar-benar terpelihara. Nenek moyangmu itu memang memiliki taktik yang cukup hebat. Dia sebenarnya mampu melestarikan suku selama waktu itu. Kingxi menatap Little Marten, tersenyum tipis dan berkata. Senyum nakal Little Marten secara bertahap ditarik ketika dia mendengar ini. Sebaliknya, ada beberapa kesungguhan tambahan di dalamnya. Menjadi anggota suku Heavenly Demon Marten, dia secara alami memahami dengan jelas apa yang diwakili oleh leluhur yang disebutkan Kingxi dari mulutnya. Apa yang terjadi saat itu? Little Marten ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, setelah tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Meskipun Little Marten memiliki beberapa ingatan yang diwariskan, itu adalah ingatan yang sangat dangkal. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa para ahli di dunia ini telah benar-benar tersapu oleh bencana pada zaman kuno. Jumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal selama bencana itu. Kingxi melengkungkan bibirnya. Mulutnya bergerak, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu mungkin akan mengetahuinya di masa depan tetapi sekarang bukan waktunya." Little Marten sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa Kingxi ini tampaknya sangat takut dengan apa yang disebut malapetaka itu. Penemuan ini menyebabkan Marten kecil yang biasanya tak kenal takut merasa hatinya sedikit menegang. Kekuatan Kingxi ini jelas lebih kuat daripada puncaknya. Namun, bahkan orang seperti itu sebenarnya sangat takut dengan bencana kuno. Seberapa mengerikankah bencana itu? Apakah dunia ini benar-benar memiliki sesuatu yang memiliki kemampuan luar biasa hebat untuk menghancurkan 9 dari 10 ahli dari zaman kuno? Mengaum. Sementara Little Marten merasa terguncang oleh ini di dalam hatinya, raungan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari lampu hijau. Suara itu dipancarkan dari Lindong. Namun, ada riak samar dan unik di dalamnya. Mata Little Marten melihat ke atas.
Orang bisa melihat bahwa tubuh Lindong benar-benar bergoyang sedikit. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Namun, tampaknya ada sesuatu yang hilang dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan langkah itu. Jika seseorang ingin menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau ini, aura naga surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki. Kalau tidak mungkin untuk mulai berlatih. Kingxi tertawa ketika melihat Lindong berulang kali berjuang di lampu hijau. Aura naga surgawi? Bukankah itu berarti warisan yang kau berikan padanya tidak berguna? Little Marten mengerutkan kening dan berkata, aura naga langit adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan garis keturunan naga asli. Bukan perkara mudah untuk mendapatkannya. Kingxi tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan naga hijau besar di bawah kakinya segera melesat ke depan. Setelah itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna hijau tua dan bergegas ke depan. Sinar cahaya berwarna hijau tua ini menyentak di udara. Ada riak kuat yang samar menyebar darinya. Aura naga surgawi? Little Marten hanya mengangguk perlahan setelah merasakan riak yang dia kenal. Astaga! Sinar berwarna hijau tua dari cahaya bergegas melalui langit dan langsung dibebankan ke tubuh Lindong. Segera, lampu hijau membeku dan benar-benar mulai bergoyang liar di permukaan tubuh Lindong. Raungan rendah yang dipenuhi dengan kepahitan terus-menerus dipancarkan dari dalamnya. Aura naga langit adalah bagian mendasar dari pelatihan oleh suku naga. Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya. Namun, saya sudah menyediakan semua yang dibutuhkan. Apakah Anda akan dapat menaklukkan aura naga surgawi yang langka ini akan tergantung pada kemampuan Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat mengatasi rintangan ini, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan untuk menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau ini. Kingxi memandang Lindong, yang menderu di bawah lampu hijau dan dengan tenang berkata. Little Marten tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini. Aura naga langit dianggap sebagai harta karun bagi banyak ahli. Jika seseorang dapat memperbaikinya, itu akan sangat membantu dalam memperkuat tubuhnya. Namun demikian, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh suku naga. Jika seorang manusia, yang secara komparatif lebih lemah dari naga, ingin menyerapnya, manusia itu harus menanggung risiko yang cukup besar. Namun demikian, Little Marten memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap Lindong dan yang terakhir bahkan mampu menaklukkan simbol leluhur yang memakan. Meskipun aura naga langit ini sangat kuat, agak sulit untuk membuat Lindong gagal. Mengaum. Sosok yang terbungkus di bawah lampu hijau itu berjuang semakin keras di depan mata Little Marten dan Kingxi. Banyak riak liar dan keras juga terus menyebar darinya. Bum bum bum. Di tengah raungan itu, sosok manusia di dalam lampu hijau juga tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menghantamkannya ke depan. Angin yang mengerikan menyapu dan langsung menghancurkan laut listrik di bawah, membentuk banyak lubang besar dalam prosesnya. Namun, setelah pelepasan gila kekuatan liar dan kekerasan ini, rasa sakit pahit dalam suara Lindong juga secara bertahap melemah. Aura naga langit mungkin sangat tidak terkendali dan kejam, tapi Lindong juga bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Setelah mengalami beberapa rasa sakit, dia mulai menunjukkan tanda-tanda mulai terbiasa. Bagaimanapun, Lindong sudah terbiasa dengan rasa sakit itu dalam setengah tahun ini di laut listrik. Saat Lindong secara bertahap terbiasa dengan aura naga langit yang mengaum di dalam tubuhnya, cahaya hijau juga mulai bergoyang liar di permukaannya. Setelah itu benar-benar memancarkan lapisan seperti bersisik di tubuhnya. Dia secara bertahap membentuk beberapa kulit naga hijau ya. Kingxi tersenyum dan sedikit mengangguk setelah melihat adegan ini. Mengaum. Raungan lain dipancarkan dari lampu hijau. Namun, tidak ada sedikit pun rasa sakit di dalamnya kali ini. Sebaliknya, itu tampak sangat keras dan jelas. Sosok di dalam lampu hijau bergetar dan bergegas keluar dari lampu hijau yang merembes. Setelah itu, sosok itu menggantung dengan mantap di udara. Angka itu secara alami milik Lindong. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau. Cahaya hijau ini telah berkumpul di luar kulitnya, tampaknya telah membentuk lapisan kulit khusus.
Terlebih lagi, lapisan kulit ini tampak samar-samar membentuk bentuk naga. Lindong menunduk dan mengamati tubuhnya dengan minat. Dia mengepalkan tinjunya dan mampu merasakan energi menakutkan yang melonjak dan bersiul di sekujur tubuhnya. Saat ini dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari dirinya sebelumnya. Sungguh seni bela diri yang kuat. Lindong melebar dan menutup mulutnya. Sebuah kilatan berkedip di matanya. Dari sudut pandang tertentu, keterampilan naga terwujud surga hijau, ini mirip dengan transformasi kera iblis, yang telah dia latih di masa lalu. Namun, jarak antara keduanya hanyalah awan dan lumpur. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, jika seseorang ingin menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau, ini, kekuatannya pada dasarnya akan menjadi sesempurna yang berasal dari suku naga. Semua orang tahu bahwa suku naga adalah spesies terkuat di antara binatang iblis. Dengan membiarkan manusia mencapai tahap yang menakutkan, seni bela diri ini sendiri sudah cukup untuk mengguncang dunia. Lindong saat ini baru saja mendapatkan pemahaman kasar tentangnya. Namun, kekuatannya sudah berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lapisan membran cahaya hijau di permukaan kulitnya mungkin tampak lemah. Namun, kekuatan pertahanannya kemungkinan bahkan lebih kuat daripada tubuh emas nirvananya saat ini. Hehe, hanya dengan bisa berlatih dan membentuk kulit naga hijau begitu cepat, bakat latihanmu dianggap cukup bagus. Kingxi menatap Lindong yang tampak bersemangat dan tertawa kecil. Terima kasih banyak tetua. Lindong menarik senyum di wajahnya dan membungkuk hormat kepada Kingxi dari generasi yang lebih muda. Dia jelas mengerti betapa murah hati hadiah dari Kingxi itu. Karena kamu dapat melihat bayanganku yang tersisa ini, kami memiliki beberapa kesamaan. Kingxi melambaikan tangannya dan menghela nafas dengan cara yang menunjukkan ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Selain itu, pada akhirnya bagus untuk ada di sana. Jadilah ahli tambahan di dunia ini. Lindong tertegun sejenak. Jelas, dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Kingxi. Kamu akan memahaminya di masa depan. Dengan memiliki simbol leluhur yang melahap, mungkin Anda tidak akan bisa menyembunyikannya di masa depan bahkan jika Anda menginginkannya. Kingxi tertawa. Dia tampaknya juga melihat melalui ketidakpastian Lindong. Baiklah, aku sudah memberimu warisan. Tugas yang diberikan kepada bayanganku yang tersisa ini telah selesai. Mungkin, sudah waktunya untuk menghilang dari dunia ini. Suara Kingxi baru saja terdengar ketika Lindong menemukan bahwa tubuh mantan secara bertahap mulai berubah ilusi. Lautan listrik juga akan menghilang setelah aku menghilang. Ada pil river yang ditinggalkan olehku di Green Dragon Hall ini. Anggap saja itu hadiah terakhir yang akan kuberikan padamu. Sosok Kingxi menjadi semakin pucat. Akhirnya, itu benar-benar menghilang di depan mata Lindong. Lindong, kita akan bertemu lagi di masa depan. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya saat itu. Warisan saya tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang biasa-biasa saja. Tawa lembut terakhir perlahan bergema di laut listrik ini setelah hilangnya sosok Kingxi. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.